wajibatus salah, arkanus salah sudah selesai. Naam, arkanus salah, rukun-rukun salat. Dan terakhir adalah at-taslimatul ula wa niyatul khuruj minha. Rukun salat yang terakhir adalah salam yang pertama. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya dari kitab Matan Al-Ghayat wa Takrib, Matan Fiqh Abi Syuja' fi Fiqh Syafi'iyah. Qala wa sunanuha, itu kan. Dan adapun sunnahnya salat, qabla ad-dukhuli fiha syai'an, sebelum memulai salat sunnahnya ada dua, al-adhan wal iqamah. Yang pertama adalah azan, yang kedua adalah iqamah, qamat. Wa ba'da ad-dukhuli fiha, dan adapun sunnah setelah mulai memasuki salat, fiha syai'an, ada dua hal juga. At-tasyahhudul awwal, tasyahud yang pertama, wal kunutu fis subhi, dan kunut dalam salat subuh, wa fil witri, wa fin nisfil atsani min syahri Ramadan, dan kunut pada pertengahan Ramadan, pada witir pertengahan Ramadan. Ini termasuk sunanus salah di dalam mazhab apa ya ikhwan? Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Naam. Jadi jangan heran kok begitu. Memang kita standarnya fikihnya sekarang siapa? Fiqh Asy-Syafi'iyah. Beliau mengatakan di sini bahwa di antara sunnahnya salat setelah masuk salat itu adalah yang pertama apa tadi? Tasyahud al-awwal. Tasyahud yang pertama. Yang kedua, setelah tasyahud yang pertama apa? Kunut dalam salat subuh. Ini dalam madhab apa? Asy-Syafi'iyah rahimahullahu ta'ala. Saya sudah menerangkan di awal bahwa ketika kita mengajarkan yang seperti ini, itu tidak boleh kita memposisikan diri sebagai pengkritik. Kita ajarkan, kalaupun kita sampaikan misalnya ada madhab yang lain seperti misalnya Imam madhab Hambali atau madhab yang lainnya yang mengatakan bahwa ini tidak ada sunnahnya, tidak ada masalah. Namun di dalam madhab Syafi'iyah bahwa ini adalah termasuk kunut, dalam arti kalau ditinggalkan pun tidak ada masalah. Cuman sebagian orang memahami bahwa ini adalah seakan-akan rukun. Ada sebagian orang kalau enggak kunut dianggap sah, salatnya tidak sah. Ini yang enggak benar. Kenapa? Di dalam mazhab Syafi'iyah sendiri dikatakan bahwa kunut subuh itu adalah tergolong apa? Sunnah. Apa itu sunnah? Kalau ditinggalkan, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tidak masalah. Jadi yang salah itu ketika orang ekstrim, misalnya ada yang bahkan sampai ketika enggak kunut subhanallah tegur, sampai ada yang bahkan sujud sahwi, sampai ada yang bahkan barakallahu fikum menganggap salatnya tidak sah. Ini yang enggak benar. Ini yang enggak benar. Naam. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sendiri yang berpendapat bahwa kunut subuh tidak ada sunnahnya di dalam salat subuh, kunut tidak ada salat sunnahnya dalam salat subuh. Beliau kemudian ketika ditanya, bagaimana kalau saya salat di belakang orang yang kunut subuh? Kata beliau, kunut. Aminkan, karena itu adalah doa. Aminkan, karena itu adalah apa? Doa. Naam. Lajnah Daimah pernah ditanya tentang salat di belakang orang yang kunut subuh. Beliau mengatakan, salatnya kamu di belakang mereka lebih baik daripada kamu membuka fitnah. Kamu meninggalkan salat berjamaah dengan alasan itu, di samping kamu dosa meninggalkan berjamaah, juga dosa membuka pintu
fitnah. Kemudian yang kedua juga di sini, wal kunutu wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Juga termasuk kunut subuh, sunnahnya salat adalah kunut witir di pertengahan apa? Ramadan. Ini dalam madhab siapa ya ikhwan? Dalam madhab Syafi'iyah. Naam. Ada yang salah? Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Fatawa Al-Kubra, wa ammal kunut fil witri fajaizun wa laysa bilazim min ashab tayyib wa laysa bilazim. Adapun kunut witir maka ini adalah tergolong sunnah dan termasuk jaiz, bahkan termasuk boleh. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun tidak mengatakan sunnah, jaiz, boleh. Jaiz, boleh. Jadi ini ternyata masalah mengatakan sunnah atau jaiz itu pun juga ada perselisihan. Di dalam madhab Syafi'iyah dianggap apa? Sunnah. Syekhul Islam menganggapnya apa? Jaiz, boleh saja, hal yang boleh. Famin walaysa bilazim, bukan suatu keharusan. Famin ashabihi ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yaknut. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang tidak kunut. Kalau seandainya sunnah, apa mungkin ada sahabat yang meninggalkan kunut? Sama juga dengan tadi kunut subuh. Naam. Apa namanya? Kemudian yang kedua, wa minhum man qanata fin nisfil akhir min Ramadan. Ada pula sahabat yang kunut di pertengahan Ramadan. Wa minhum man qanata sanata kullaha. Ada pula sahabat yang setiap witir kunut di Ramadan maupun di luar Ramadan setahun penuh. Di Ramadan, dari awal Ramadan, di luar Ramadan, pokoknya setiap witir kunut. Wal ulama'u minhum man yastahibbu dzalik. Dan sebagian ulama ada yang menganggapnya sunnah, kamalik, seperti Imam Malik. Imam Malik menganggap sunnah. Wa minhum man yastahibbu tsani. Imam Malik menganggapnya sunnah witir kunut dari awal witir Ramadan, enggak perlu dari pertengahan. Wa minhum man yastahibbu tsani. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan sunnah memulai kunut di pertengahan Ramadan, kasyafi'i, seperti Imam Syafi'i, wa Ahmad fi riwayatin, dan juga dalam sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Wa minhum man yastahibbu tsalits. Ada pula yang menganggap sunnahnya pada hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, ka Abi Hanifah wal Imam Ahmad fi riwayah, dan dalam sebagian riwayat Imam Ahmad. Jadi berarti kita bukan madhab Hambali kalau enggak kunut, kalau kunutnya dari awal Ramadan, atau kunut dari awal Ramadan, atau kunut sepanjang tahun setiap witir, itu madhab siapa? Madhab siapa tadi? Maliki. Jadi kata Syekhul Islam, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa witir itu sepanjang tahun. Demikian pula sepanjang Ramadan, pokoknya setiap witir disunahkan apa? Kunut. Madhab siapa ini? Madhab Maliki. Kemudian ada sebagian yang mengatakan sunnahnya adalah kunut itu di pertengahan Ramadan. Dan ini madhab Syafi'i, sebagian riwayat Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga ada yang mengatakan sunnahnya kunut witir itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, madhab Abu Hanifah. Dan dalam sebagian riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Wal jami'u jaiz. Kata Syekhul Islam, semuanya boleh. Wal jami'u jaiz, semuanya boleh. Mau anda witir setiap kunut setiap witir, mau anda kunut pertengahan Ramadan, jaiz. Ini cara para ulama di dalam memahami pendapat.
Faman fa'ala syai'an min dzalika fala lauma 'alaih. Siapa yang mengerjakan salah satu dari ini semua, maka tidak ada salahnya. Yang salah orang yang enggak pernah witir. Yang salah orang yang enggak pernah witir. Sekarang kita kembali. Rasulullah, kenapa terjadi perselisihan seperti ini ya ikhwan? Karena Rasulullah SAW sendiri enggak kunut witirnya. Hanya saja beliau pernah mengajarkan kepada Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, mengajarkan doa apa? Kunut. Tapi beliau enggak mengerjakan. Makanya Syekhul Islam tadi tidak mengatakan sunnah. Karena kalau sunnah, para sahabat mesti akan mencontoh. Cuman tidak bisa juga dikatakan bid'ah. Kenapa? Buktinya Rasulullah mengajarkannya kepada siapa? Al Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Makanya para ulama akhirnya berselisih pendapat itu tadi. Ada yang mengatakan kunut itu sunnah dalam setiap witir, nggak perlu pertengahan Ramadan, akhir Ramadan. Dan ini madhab Malikiyah. Ada yang mengatakan kunut itu pertengahan Ramadan, dan ini adalah madhab Syafi'i dan sebagian ucapan sebagian riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang mengatakan kunut itu sunnahnya 10 hari terakhir Ramadan, madhab Abu Hanifah, dan madhab sebagian riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita lihat berarti apa? Nah, disitulah kata Syekhul Islam tadi, wa kulluhu jaiz, semuanya boleh. Kamu kerjakan ini, enggak ada. Ini ya diantaranya yang dimaksud la inkara fi masailil khilaf. Artinya masalah khilafiyat yang memang semuanya dibangun di atas dalil, kita tidak perlu mengingkari. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan, yang sangat penting sebelum kita mengajarkan kitab fikih berdasarkan madhab. Kalau kita mengajarkan fikih Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, itu kan hadis. Berdasarkan madhab enggak ada. Di situ hadis pokoknya. Sama juga itu Ad-Darari, Al-Imam Asy-Syaukani, Ad-Dararil Mudhiyah, itu juga dia tidak berdasarkan madhab juga. Karena rata-rata ulama Yaman mereka enggak bermadhab. Jadi kalau kita mengajarkan kitab-kitab fikih yang seperti itu kan berjalan di atas hadis. Tapi ketika kita mengajarkan kitab fikih yang berdasarkan barakallahu fikum madhab, yang berdasarkan apa? Madhab, maka yang pertama kali harus kita fahami adalah, terlebih dahulu adalah apa? Kita harus belajar adabul khilaf. Kita harus belajar apa? Adab khilaf dulu. Kenapa? Ini malah madhab Syafi'i. Ini yang saya sodorkan adalah madhab apa? Syafi'i. Tapi antum tahu bahwa di dalam Islam ada madhab, ada berapa madhab terkenal, terbesar? Ada 4 madhab. Maka berarti ini yang kita baca madhab Syafi'i, bahwa kunut witir itu adalah, kunut subuh itu adalah sunnah, bahwa kunut witir pertengahan Ramadan adalah sunnah. Itu madhab siapa? Syafi'i. Ada madhab yang menyelisihi? Ada. Apa karena kita fanatik? Ente kalau enggak kunut subuh keluar, enggak taklim di sini. Kan enggak pernah Imam Syafi'i begitu kan? Ente madhabnya apa ini? Kunut subuh ini enggak boleh taklim, keluar dari masjid. Berdasarkan madhab saya bahwa kunut itu adalah sunnah, maka tolong yang enggak madhab itu kan berarti enggak punya adab. Makanya yang sangat penting adalah sebelum mengajarkan kitab fikih berdasarkan madhab, terlebih dahulu belajar adab. Adab memahami apa? Khilaf. Apa begitu caranya Imam Syafi'i, caranya Imam Nawawi? Tidak. Imam Nawawi di dalam syarah, dalam Al-Adhkar, dalam kitab Al-Adhkar, dalam kitab beliau syarah Sahih Muslim, selalu menukil beberapa perbedaan madhab. Inda ashabina, ini adalah madhab kami, wa indal hanabila, dalam madhab Hambali, wa hadha huwa rajih, dan ini yang rajih. Itu baru namanya apa? Adab. Para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhabnya apa ya ikhwan? Madhabnya Syafi'i atau Hambali? Hambali.
Tapi apa ketika beliau berbicara menyalahkan mazhab Syafi'i? Enggak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, jadi itu yang justru harus difahami. Ketika kita mengajarkan fikih berdasarkan madhab, maka yang pertama kali sekali kita tanamkan, kita fahami adalah adabul khilaf. Belajar adab terlebih dahulu. Sehingga ada tata cara, ada adab-adab tertentu yang harus kita fahami. Tidak semua barakallahu fikum perselisihan membawa perpecahan. Tidak semua perselisihan membawa perpecahan. Qala, wahai, ini tadi sunan as-salah, sunnah-sunnahnya salat. Wahai atuha khamsa asyrata khaslatan, dan sifat-sifat salat ada 15. Yang pertama, raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram, mengangkat kedua tangan di saat takbiratul ihram. Mengangkat tangan berbarengan dengan apa? Karena ada di dalam sifat salat Nabi Syekh Al-Albani itu. Berbarengan dengan takbir itu yang pertama, Allahu Akbar. Ada yang takbir duluan baru mengangkat tangan, Allahu Akbar. Ada yang angkat tangan dulu baru takbir. Ada 3. Tangannya sudah naik duluan, begitu sedekap Allahu Akbar. Dan semua ada contohnya. Ternyata ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama bareng dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua apa? Takbir dulu baru angkat tangan, Allahu Akbar. Yang ketiga apa? Angkat tangan dulu baru takbir, Allahu Akbar. Enggak ada yang salah. Yang salah yang enggak pernah angkat tangan. Dan ini adalah penghormatan yang paling mulia. Naam. Mana ada di dunia ini orang yang merasa dihormati dengan 2 tangan? Kepada Bapak Presiden hormat, rendah malahan dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan 2 tangan kita hormati. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu sifat takbirnya. Kemudian posisi mengangkat tangan juga ada berapa ya ikhwan? Ada 2 kan? Ada riwayat pertama sejajar, ujung jari sejajar dengan daun telinga. Sejajar loh, nggak mesti nyentuh loh. Makanya kalau di depan aja udah cukup. Yang penting sejajar, kira-kira sejajar. Allahu Akbar. Riwayat yang kedua apa? Telapak tangan sejajar dengan daun telinga. Allah, naik dikit ya, naik dikit. Kalau yang pertama ujung jari jemari sejajar dengan telinga. Kalau yang kedua naik dikit. Allahu Akbar. Naam. Dan itu harus diperhatikan. Ada orang kadang-kadang sholat angkat tangan sampai ke kepalanya kadang. Allah. Sampai kayak gini, apaan ini? Mau terbang atau mau ngapain? Salah, yang ada aturan dong. Ada lagi cuman sampai lurus doang, Allahu Akbar. Segini doang, Allahu Akbar. Jangan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi, dan posisi jari jemari apa? Posisi telapak tangan dan jari jemari menghadap apa? Kiblat. Jangan miring. Allah, jangan, posisinya lurus. Karena ini semua barakallahu fikum akan menjadi apa ya ikhwan? Telapak tangan kita ini semua akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Maka hadapkan kepada Allah. Allahu Akbar. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram. Apa itu artinya takbiratul ihram ya ikhwan? Apa? Naam, al-ihram, takbiratul ihram artinya al-ihram dakhala fi syai'in muharram. Artinya masuk dalam hal-hal yang muharram. Seperti misalnya orang ihram.
umrah. Begitu dia memakai pakaian ihram dari miqat dan dia sudah niat, maka berarti di saat itu dia dikatakan sedang ihram, muhrim. Artinya apa? Dia telah masuk dalam hal-hal yang diharamkan bagi dia untuk melakukan larangan-larangan orang yang ihram. Sampai kapan? Sampai tahallul, gundur rambut. Sama dengan salat. Takbiratul ihram, takbir bukan hanya sekadar yang kita fahami takbir pembukaan, bukan. Takbiratul ihram artinya ini adalah sebagai simbol, takbir ini adalah sebagai simbol bahwa Anda dengan takbir itu Anda sudah masuk dalam hal-hal yang haram Anda lakukan. Seperti bicara di luar salat boleh. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, maka berarti apa? Haram Anda bicara sekarang, megang handphone, mau ini semuanya, maka dinamakan takbiratul ihram, ay dakhala fi syai'in muharram, yakni dengan takbiratul ihram maka Anda telah masuk dalam hal-hal yang muharram, yang di luar salat boleh jadi haram. Makan boleh, begitu Anda takbiratul ihram tidak mungkin Allahu Akbar sambil makan es krim. Ini enggak mungkin. Itu makna apa? Takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Naam, takbir ini di dalam bahasa Arab dinamakan an-nahat. An-nahat itu di dalam bahasa kita ringkasan. Takbir artinya mengucapkan apa? Allahu Akbar. Tasbih mengucapkan apa? Subhanallah. Tahmid mengucapkan alhamdulillah. Tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Naam. Kemudian yang berikutnya wa indar ruku'i war raf'i min, dan juga mengangkat tangan ketika hendak ruku dan ketika bangkit dari ruku. Ketika setelah membaca waladhdallin, membaca surat, mau ruku juga dianjurkan mengangkat tangan. Allah, angkat tangan baru ruku. Bangkit dari ruku juga seperti itu. Sami Allahu liman hamidah. Naam. Wa wad'ul yamini 'ala shimal. Yang berikutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang isbal siapa ya ikhwan? Yang isdal, kalau sholat tangannya lurus siapa? Ada sebagian Malikiyah, cuman lahirnya lebih enggak tersohor, akhirnya lebih condongnya Syiah. Memang ada sebagian Malikiyah yang mengatakan begitu, tapi enggak ma'ruf. Akhirnya lebih ma'rufnya, lebih condongnya akhirnya ketika melihat itu adalah apa? Konotasinya itu adalah Syiah, dan itu yang kita lihat di Yaman. Memang mereka sholat seperti itu. Kadang-kadang mereka sholat di masjid kita juga, masjid pondok, ada tentara kadang sholat situ. Kalau dia Syiah begitu, Allah Akbar, ngikutin gini. Jadi kita nggak tahu kalau ini orang sedang sholat apa enggak. Tangannya lurus aja begitu, lurus sampai selesai seperti itu, lurus. Jadi itu yang paling baiknya Syiah, masih mau sholat. Masya Allah. Jadi sunnah dianjurkan atau disunahkan, diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Allahu Akbar. Dan itu pun juga ada aturannya kan? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ada aturannya kan? Baca di dalam sifat salat Nabi Syekh Al-Albani, ada aturannya. Nggak nyampe siku, ada orang meletakkan Allah Akbar, megang siku. Ente lagi sholat apa kedinginan mas? Sampai kayak gini loh, sampai ke siku gini, ini kan nggak benar. Ada berapa di situ? Ada 3 apa 2 di dalam sifat salat itu ya. Beliau menjelaskan riwayatnya. Yang pertama, Allahu Akbar, telapak tangan kanan memegang punggung tangan kiri, berarti begini. Dan di dada ya, sunnah di dada ya, bukan di pusar, di dada. Yang kedua apa? Yang kedua, telapak tangan memegang nih pergelangan ini.
memegang pergelangan ini. Pergelangan tangan kiri. Yang ketiga, telapak tangan kanan memegang ini. Apa ini namanya ini? Hah? Lengan bawah ya. Kalau ini kan lengan atas, ini lengan bawah ini. Memegang lengan bawah kanan. Jadi berarti Allahu Akbar. Nih. Allahu Akbar nih. Di atas pergelangan ini. Allahu Akbar nih. Jangan dicurangin. Allahu Akbar. Dan ini gak bagus ya ikhwan. Dan orang salat itu kan apa namanya? Kalau dulu ada orang-orang tua kita ya, salat itu Allahu Akbar tangannya di pinggang. Padahal itu kan terlarang. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu munhasiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang salat meletakkan tangannya di pinggang, entah itu begini Allahu Akbar ataupun salah satu. Tapi saya pernah lihat waktu SD, saya ingat saya pernah lihat ada orang tua salat begitu, Allahu Akbar. Jadi takbir kedua tangannya diletakkan di pinggang kiri ini. Saya penasaran, masih SD waktu itu. Saya tanya, setelah sholatnya orang tua di tempat saya sana di Buton waktu itu, saya dekatin, Pak, ya nak, boleh tanya Pak, kenapa? Kok Bapak saya lihat tadi sholatnya tangannya di pinggang, daripada ngurundel di belakang? Mending tanya aja. Saya masih ingat itu, padahal masih SD waktu itu. Tapi karena saya penasaran, ini orang kok lain sendiri sholatnya. Kalau kita kan kadang-kadang ngurundel di belakang, enggak, saya dekatin Pak, boleh tanya Pak, apa nak? Kok Bapak tadi sholatnya lain sendiri? Kenapa? Kok tangannya begini? Dia jawab, oh itu Bu, itu sebenarnya enggak benar Pak, enggak benar nak. Yang benar gimana? Iya kayak kalian, buta. Terus kenapa? Kok bisa Bapak kerjakan? Masih terbawa katanya. Itu sholatnya kita waktu zaman dulu kerusuhan. Zamannya kita, ternyata Bapak ini kan mengalami zaman PKI, zaman pemberontakan dulu, penjajahan. Apalagi di daerah saya di Buton sana kan ada lagi dulu DIT, apa namanya, Kahar Muzakkar dulu. Mereka merasakan itu, merasakan kampungnya Kahar Muzakkar itu kan di Kendari. Kendari Buton itu nyebrang cuman berapa jam aja udah nyampe, satulah. Jadi itu sholatnya kita waktu zaman dulu, zaman kekacauan. Jadi zaman kekacauan itu ya otomatis karena kekacauan kita kemana-mana bawa pisau di pinggang. Sehingga kita sholat pun tangan kiri itu megang sarung pisau, tangan kanan ini megang apa namanya? Gagang pisaunya kita ini. Kalau orang sana dinamakan badi katanya. Kalau orang Aceh rencong. Kalau kita di sana dinamakan badi. Tuh, jadi sewaktu-waktu ada ancaman, itu tangan udah di sini. Sewaktu-waktu tangan ada ancaman itu tangan udah di sini. Jadi tangan kiri ini posisinya megang sarungnya, tangan kanan megang ininya. Begitu ada ancaman, kita dalam sholat pun bisa bela diri. Langsung. Ya sudah masuk akal juga mungkin. Tapi kan akal, syariat kan bukan akal kan. Syariat bukan akal. Artinya barakallahu fikum, kata Rasulullah, kalau memang keadaan lebih menakutkan, lebih mengerikan lagi, fasallu kaifa syi'tum, maka salatlah semampu kalian. Bisa kan? Dari sisi syariat masih ada sisi benarnya. Tapi kan tidak selamanya. Kalau memang alasannya begitu, berarti kan ruku pun harus megang ini juga akhirnya. Gimana kalau ruku itu? Kalau musuhnya datangnya dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku, jadi tetap posisi tangan pada tempatnya di dada, tidak bisa berubah. Kemudian wat tawajjuh, yang ke berapa ini? Yang berikutnya adalah at-tawajjuh. Apa itu at-tawajjuh ya ikhwan? Barakallahu fikum. At-tawajjuh adalah membaca doa apa? Naam, itu tawajjuh. yakni doa istiftah. Maksudnya itu doa istiftah. Cuman doa istiftah itu kan yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i apa? Na'am, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa
wa ma ana minal musyrikin, qul inna salati wa, itu kalau mau dilanjutkan. Kalau enggak cukup segitu juga enggak apa-apa. Naam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Itu makna tawajjuh. Yakni apa? Membaca doa wajjahtu wajhiya, dan itu termasuk doa apa? Istiftah. Banyak, cuman yang paling sahih doa istiftah dan itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal bard. Itu doa yang paling sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tetapi bukan berarti kita abaikan ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dan ini semua ada dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar. Naam. Dulu waktu kita masih kecil ada satu kitab di Indonesia, itu enggak tahu sekarang enggak ada ya, kunci ibadah. Jadi orang-orang tua kita dulu kalau sholat itu aja pegangannya, praktis, kunci ibadah. Tapi susah sekarang dapat di pasaran. Jadi itu bagus, kunci ibadah berdasarkan madhab apa? Syafi'i. Jadi kalau misalnya kita mau kreatif sekarang diambil, kemudian mungkin sedikit istilahnya ditahqiq, ditahrid, itu bagus sekali. Kita itu jangan hanya menyalahkan. Kita ini hobinya bisanya menyalahkan. Siapa di antara kita yang tahu, yang enggak kenal siapa Yusuf Qaradawi? Dia ulama Ahlus Sunnah atau bukan? Selama ini yang kita kenal dia siapa? Ulama Ikhwani kan? Ikhwanul Muslimin kan? Naam. Tapi bedanya apa dengan Syekhul Albani? Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala ketika melihat ada kitab yang bermutu, kitab beliau Al-Halal wal Haram, diambil ditahqiq. Jadi itu bernamanya ulama. Kenapa? Ini kitab bernilai. Diambil, ditahqiq. Al-Halal wal Haram. Sayyid Sabiq, fiqih Sayyid Sabiq. Masya Allah. Yang kita tahu selama ini fiqh Sayyid Sabiq itu dia dicondong kepada Ikhwani. Tapi apa? Datang Syekhul Albani, ambil kitabnya, dibaca, dipelajari, maka keluarlah takhrij beliau Tamamul Minnah. Yang kurang sejalan dengan sunnah diluruskan di itu kalau para ulama. Kalau kita kan manhaj bulldozer. Manhajnya manhaj apa? Bulldozer. Kalau udah salah ya dongkrak terus aja, bulldozer aja itu, sikat. Kalau para ulama enggak. Para ulama enggak. Minhajul Qasidin, tulisan Al-Imam Al-Imam Ibnu Qudamah. Diambil dari mana itu kitab? Dari Ihya Ulumuddin. Tulisan siapa? Al-Imam siapa? Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali itu asalnya diringkas oleh beliau menjadi Minhajul Qasidin, dibaca, dan itu pelajaran kita dulu awal kita mondok di Degolan sama Allah yarhamu Ustaz Ja'far. Naam. Dari mana itu kitab? Ihya Ulumuddin aslinya. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang kurang, yang ini barakallahu fikum, kita ambil, coba dilihat, dicek. Supaya apa? Ini kitab bisa bermanfaat untuk umat. Ya Ulumuddin bermanfaat untuk umat. Tapi kalau dibaca tanpa disaring, stres orang. Kitab bermanfaat untuk umat. Tapi kalau dibaca tanpa disaring, orang bisa-bisa stres. Kenapa? Terlalu berat ujiannya, tantangannya. Kamu mau mencapai tingkatan ini harus begini, harus berat. Maka disaring. Sampailah ke tangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dibersihkan, dijernihkan. Itu pun juga kadang-kadang masih ada seperti ada kalimat-kalimat di situ. Kita masih dapati dulu lewat di Minhajul Qasidin itu, amama syaikhika kal mayyit amama ghasilih, hendaknya kamu itu di depan gurumu seperti mayat di depan tukang mandinya. Makanya yang adab sama guru. Di depan, hendaknya termasuk adabnya seorang talabatul ilm di hadapan gurunya seperti apa? Seperti
mayat. Apa maksudnya? Hah? Nderek mawon. Lah mayat protes nggak kamu balik? Mesti ya Pak, saya balik. Jangan, tiba-tiba mayatnya bicara gitu kan enggak. Maksudnya taklid. Nurut aja. Nurut aja pokoknya. Kalau dalam bahasa kita apa itu nurut aja itu? Kulon derek mawon. Kalau orang Sunda ngomongnya apa? Kumaha juragan wae katanya. Kalau orang Arab ngomongnya apa? Taklid. Orang Arab ngomongnya taklid. Orang kita kulon derek mawon. Orang Sunda ngomongnya kumaha juragan wae. Itu maksudnya. Itu masih ada. Cuman disitulah kita lihat barakallahu fikum, kalau melihat buku-buku di Indonesia ini yang jangan kemudian segampang itu ini buku sesat, coba lihat, belajari dulu. Karena kadang-kadang ternyata ini buku sebenarnya bermanfaat untuk umat. Cuman harus disaring. Itu makna tawajuh. Udah azan ya? Hah? Azan dulu baru lanjut. Fadhal, azan dulu baru kita lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Baik, kita lanjutkan. Wal isti'adzatu, dan al isti'adzah. Al isti'adzah artinya apa? Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang masyhur dan itu cukup. Ada sebagian riwayat a'udzu billahis samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini lebih panjang. Yang tadi lebih pendek, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana yang lebih komplit? Yang ini lebih pendek, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ini panjang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini lebih panjang, tapi mana yang lebih komplit? Yang pertama kan? Karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sudah mencakup semuanya. Kalau tadi apa? Min nafkhihi, dari tiupannya. Nafkhihi. Nafkhihi itu apa? Wa nufikha fis-sur, niup. Maksudnya apa? Setan ini kan selalu niupin kita. Ayo sombong. Ketika kita mau minta maaf, harga diri kamu mana? Ditiupin. Ketika kita mau berusaha merendah diri, jangan nanti kamu gak ada harga dirinya, mending sombong.
Sombong itu bagus loh. Kerjanya syaitan itu. Min nafkhi, niup terus kita, ditiup gitu. Sehingga kita merasa GR terus, merasa besar. Masya Allah lah. Min nafkhihi wa nafsi. Nafsi juga sama. Nah, maka yang lebih umum yang pertama, wal isti'adzah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dan ini disyariatkan pada saat hendak membaca Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua disyariatkan ta'awudz ini ketika apa? Ketika apa ya, ikhwan? Ketika marah. Ketika marah sangat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulullah ketika melihat seorang marah, kemudian Rasulullah berpesan kepada sahabat, coba suruh a'udzubillahi minasyaitonir rajim supaya marahnya hilang. Marah, mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga disyariatkan mengucapkan ta'awudz ketika apa? Ketika was-was, ketika melihat sesuatu yang bakal melalaikan dia, mendengar sesuatu yang melalaikan dia. Kata Allah Azza wa Jalla apa? Fa imma yanzaghannaka asyaitanu nazghun fasta'idz billah. Ketika kamu ada merasakan hendak terpedaya dengan godaan syaitan, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lewat di depan kamu pemandangan yang dapat menghalau kamu dari zikrullah, merusak iman kamu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Buka handphone pertama kali keluar iklan mana a'udzubillah, pamer aurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi jangan a'udzubillah matanya melek. Mendengar suara-suara yang dapat menghalau kita dari zikrullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Imma yanzaghannaka syaitan. Kalau kamu sedang ada gejala merasakan diganggu syaitan, bahkan dipalingkan oleh syaitan, maka cepat-cepat ucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena tidak ada cara lain melawan syaitan dari bangsa jin, kata Imam Ibnu Katsir, kecuali dengan doa. Manusia dibilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim tersinggung kan? Mau kemana mas? Mau ta'lim. Ngapain ta'lim? Ya saya mau cari ilmu. Ngapain cari ilmu? Gak ada gunanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim di telinganya. Tersinggung dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an itu apa? Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah dengan cara yang lembut, yang baik. Ini kalau setannya setan apa? Setan manusia. Jangan gitulah mas. Saya juga mau belajar. Saya butuh nanti saya juga, karena saya ini sholat. Saya sholat ya butuh sholat saya benar, maka butuh ilmu. Sudah. Tapi kalau kamu langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nah dia. Itu kalau setan manusia. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak dengan cara yang baik. Nah, tapi kalau setan iblis, jin, apa ada tawar-menawar? Ketika kita mau ta'lim, mau salat, merasakan berat, ada gangguan, ya Allah, setan tega banget sih setan, jangan gitu dong setan. Enggak ada lain kecuali kata Imam Ibnu Katsir apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Kalaupun dia tersinggung, kita enggak lihat dia kok. Kita nggak lihat dia nggak datang kepada kita juga, malah kita senang. Tapi kalau manusia, aduh, berat, makanya baik. Nah, wal isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Quran, bukan ketika mau salat. Ada orang ketika mau takbir, mau salat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, lah, salah. Wal al-jahru fi mawdi'ihi, dan menjaharkan bacaan pada tempatnya, yakni pada salat subuh, salat isya 2 rakaat pertama, salat maghrib pada 2 rakaat pertama, salat idain, salat Jumat, salat gerhana, itu salat tarawih, itu tempat-tempat yang menjaharkan bacaan.
Wal israru fi maudhi'i, dan mengisrarkan bacaan pada tempatnya. Ya, ini seperti salat zuhur, salat asar, salat sunnah, dalam salat na'am barakallahu fikum, atau 2 rakaat terakhir isya, rakaat ketiga dalam salat maghrib. Al-israr. Wat ta'min. At-ta'min artinya apa? Mengucapkan amin. Tayyib. Apa maknanya amin ya ikhwan? Naam. Allahumma stajib. Kabulkanlah ya Allah. Itu kalau di dalam i'rab, di i'rab apa? Isim fi'il amr. Isim fi'il amr yang artinya istajib, kabulkanlah. Amin. Kenapa dinamakan isim fi'il amr dalam bahasa Arab? Siapa yang sudah tamat bahasa Arab? Kan antum ada yang tamat dulu kayaknya. Udah tamat belum, Mas? Kenapa dinamakan isim fi'il amr itu? Kenapa? Ngulangin. Nah, kenapa? Apa? Nggak ada fiilnya maksudnya. Nah, itu kalau pernah belajar terus nggak diulangi kayak gitu. Ingatnya dikit. Apa? Isim fi'il amr. Artinya apa? Kalimatnya kalimat isim, tidak ada pecahannya. Kalau daraba yadribu ada pecahannya kan, fi'il kan? Fi'il madhi daraba, fi'il mudhari yadrib, fi'il amr idrib. Jalasa yajlisu. Tapi kalau ini enggak ada. Jadi berarti kalimatnya itu adalah isim. Tapi maknanya apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr. Perintah. Tapi karena ini dari bawah ke atas, maka dinamakan fi'il apa? Fi'il amr. Amr itu kalau dalam bahasa Arab, perintah itu kalau dari atas ke bawah, atasan nyuruh bawahan, kerjakan ini, lakukan ini, itu namanya apa? Perintah. Tapi kalau sama, sekelas, selevel, itu dinamakan apa? Iltimas, permohonan. Naam. Jadi ketika misalnya saya nyuruh antum-antum ini misalnya, maka sangat tidak etis ketika saya mengatakan saya perintahkan kepada antum semuanya untuk begini-begini. Nggak etis. Kenapa? Siapa saya, siapa kalian, kurang lebih lah sama-sama kan. Maka berarti lebih etis, lebih attitude kalau saya ketika mengatakan kepada kalian apa? Al-iltimas, permohonan. Saya mohon kepada antum semua untuk ini. Itu lebih apa? Lebih etika. Tapi kalau yang di depan saya misalnya anak-anak SD, saya suruh berdiri semuanya, itu namanya apa? Perintah, amr dalam bahasa Arab. Tapi karena mohon maaf, di depan saya antum-antum semuanya, ada yang masya Allah udah putih semuanya, jenggotnya, rambutnya, kan nggak etis ya kalau saya katakan saya perintahkan kepada, enggak. Maka itu dinamakan dalam bahasa Arab apa? Iltimas min musawin, kalau yang sama, sederajat. Jadi amr, iltimas, kalau dari bawah ke atas itu dinamakan apa? Lali kabeh bahasa Arabnya. Itu kalau dari bawah ke atas dinamakan doa. Kita sekarang kalau belajar bahasa Arab tahu nggak? Allahumma rzuqni, urzuqni, itu fi'il apa itu? Fi'il apa? Fi'il amr, perintah. Tapi kira-kira enak nggak kita memerintah siapa? Memerintah Allah, ya Allah, urzuqni, berikan rezeki kepada saya. Itu bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab itu harus dibarengi dengan akidah, kalau enggak tambah sesat. Itu amr itu kalau dari atas ke bawah, Mas. Kalau dari yang selevel dengannya,
yang sama-sama umurannya, yang sama-sama kedudukannya, ketika mengeluarkan perintah, maka itu dinamakan iltimas, permohonan. Saya mohon kepada antum semuanya untuk ini, untuk tenang, untuk duduk, untuk ini. Itu namanya iltimas. Tapi kalau dari bawah ke atas, kita dari hamba kepada yang atas, kepada Allah, itu namanya apa? Doa, berdoa, Allahumma gfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ini kan secara bahasa igfir fi'il apa ini? Fi'il amr. Nanti akhirnya di otak-atik lagi, iya ya, namanya perintah, berarti selama ini kita memerintah Allah dong. Terus kalau begitu cara doa kita gimana sekarang? Wah, nggak usah doa, Allah Maha tahu keadaan kita. Ilmu prinsipnya itu tasawuf, ilmuhu bihali yughni an suali. Ilmunya Allah tentang keadaan saya nggak perlu butuh, nggak perlu doa saya nggak perlu minta karena Allah sudah tahu keadaan saya. Ilmuhu bihali yughni an suali. Ilmunya Allah tentang keadaan saya cukup, saya nggak perlu minta pun Allah sudah Maha tahu keadaan saya. Nggak benar. Jadi berarti kita kembali, amin fi'il apa tadi? Fi'il amr atau isim fi'il amr? Hah? Isim fi'il amr secara bahasa, tapi maknanya apa? Doa, istajib, doa kita. Amin. Ya Allah kabulkanlah, itu dinamakan doa. Karena dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Naam, doa atau harapan. Doa atau apa? Harapan. Naam. Istri minta duit ke suami, minta duit dong. Itu bukan perintah. Karena tidak boleh istri merintah suami, tapi apa? Harapan. Tolonglah kasih duit lah. Itu harapan namanya. Naam. Dan lafadznya juga perhatikan, barakallahu fikum. Yang benar apa ya ikhwan? Amin. Selesai. Jangan salah. Ada orang membacanya pakai ain. Amin. Kalau pakai ain jadi berubah maknanya, buta. Waladhdallin. Amin. Mudah-mudahan buta, naudzubillah. Ain masalahnya. Ama. Amin. Tasdid. Amin. Salah. Jadi berubah maknanya. Salahnya bukan salah biasa, salah fatal. Maknanya jadi berubah. Apa? Amin. Menuju suatu tempat. Wala amin al baitul haram. Menuju baitul haram. Amin. Saya pergi. Nah, tidak boleh pula apa? Amin. Apa artinya kalau amin? Berimanlah. Makanya perhatikan lafadznya, karena yang namanya bahasa Arab, barakallahu fikum, itu bahasa Al-Quran, dan tidak ada bahasa yang paling mulia di dunia ini, bahkan di akhirat, selain bahasa Arab. Dan tidak ada bahasa di dunia ini yang kalau kita lafadzkan dapat pahala selain bahasa Arab. Tidak ada di dunia ini bahasa yang kalau kita ucapkan dapat pahala selain bahasa Arab. Antum mengatakan aja misalnya ana bikhair. Ana itu sudah 3 huruf loh. Ana itu bahasa Quran loh. Al-Quran ada loh ana. Ana khairum min. Ana. Sedangkan Al-Quran itu dibaca 1 huruf dapat 10 pahala. Ana udah 30. Bikhair. Bikhair ba kha ya ra 4 berarti 40. Ana bikhair. Saya baik 70. Belum lagi ditambahi ana bi khairil alhamdulillah. Naam. Makanya kalau belajar bahasa Arab itu jangan cepat nyerah. Belum selesai udah nyerah duluan. Jadi itu yang berikutnya. At-ta'min, yakni mengucapkan apa tadi? Amin. Dan ini dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Fatihah, bahwa termasuk sunnah adalah mengucapkan amin setiap selesai membaca Al-Fatihah. Entah itu di dalam salat ataupun di luar salat.
antum meruqyah orang dengan membaca Al-Fatihah, waladdallin, amin. Kenapa disyariatkan di situ amin? Karena Al-Fatihah itu apa ya, ikhwan? Doa. Doa itu dianjurkan, disunahkan dimulai dengan puji-pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini baru masuk doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ini sudah masuk doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku ini, supaya kita selalu berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Naam, dan jangan sampai menyimpang dari jalan, dari jalur kebenaran. Amin. At-ta'min. Kemudian wa qira'atus, dan imam juga mengatakan amin. Imam juga mengatakan amin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Jika imam mengucapkan amin, maka kalian juga mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena jika aminnya kamu itu bertepatan dengan ucapan aminnya malaikat, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kapan aminnya kita bertepatan dengan aminnya malaikat? Ketika imam membaca waladdallin, maka kita serentak apa? Amin. Jangan merasa udahlah saya cukup terwakili sama yang lainnya. Lah. Makanya kalau sholat itu jangan lalai. Yang lain amin, dia diam aja. Yang lain amin, dianya malah muangap kayak gitu. Jangan. Kenapa? Rasulullah mengatakan kalau imam mengucapkan amin, maksudnya amin di situ apa? Maksudnya mengucapkan waladdallin. Kita jangan tekstual. Karena kalau mesti imamnya mengaminkan, gimana? Kalau imamnya waladdallin, habis itu batuk. Dalilnya innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Satu masjid batuk semua. Begitu imam amin baru amin. Lah. Maksudnya di situ apa? Kita tidak menunggu imam mengucapkan amin. Kenapa? Kadang-kadang kan imam bisa jadi lupa kan? Karena dia banyak pikiran mungkin waladdallin. Habis itu diam. Enggak amin, lupa dia. Atau mungkin waladdallin menguap. Atau mungkin waladdallin bersin. Waladdallin batuk, bisa jadi. Kapan dia aminnya? Tentunya setelah itu. Maka maknanya idza ammanal imam, jika imam mengucapkan amin, artinya imam mengatakan waladdallin, maka serentak ucapkan amin. Dan ini menunjukkan apa ya ikhwan? Bolehnya kita mengaminkan doanya orang lain. Kalau doanya itu kedengaran. Kadang-kadang aminnya banter, doanya nggak dengar. Kamu tadi banter banget aminnya, kamu tahu nggak doanya? Nggak tahu. Terus apa yang kamu aminkan? Ya doanya dia, kok aneh. Berarti kalau kita mengaminkan doanya orang, kita nggak tahu kalau salah doa gimana itu. Doanya nggak dengar. Awalnya doang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Allahumma ini al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma, habis itu komat kami enggak dengar. Doanya apa? Tapi aminnya banter. Apa yang kamu aminkan? Enggak, doa. Kamu dengar doanya? Enggak tahu. Jadi kita itu hati-hati. Kenapa? Karena mengaminkan doa itu sama dengan berdoa. Orang yang mengaminkan doa sama dengan doa. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, qala Allah Azza wa Jalla mengatakan qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Allah Azza wa Jalla mengatakan Allah telah mengabulkan doa kalian wahai Musa dan Harun. Padahal yang doa siapa? Musa. Yang doa adalah Musa.
Yang mengaminkan siapa? Harun. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla menyebut mereka berdua, Allah mengatakan qad ujibat da'watukuma. Sungguh Allah telah mengabulkan permintaan kalian berdua. Maka orang yang mengaminkan doa itu sama halnya dengan orang yang berdoa. Maka kalau mau mengaminkan doa itu dengar dulu doanya. Kalau di Masjidil Haram mungkin kunut witir gitu, amin aja. Syekh Sudais kan ahli bahasa Arab, orang Arab, ahli bahasa Arab. Insya Allah nggak kepeleset lah doanya lah. Tapi kalau kita kadang-kadang doa pengantin loh, merinding saya dengarnya. Pernah ada orang doa pengantin tahu nggak? Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Hah? Begitu dia tadinya ngaminkan doa, Allahumma barakallahu la barakatuh, kita aminkan. Begitu sampai ke situ merinding. Angkat tangan, enggak jadi amin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, akurkanlah pengantin ini sebagaimana akurnya Yusuf dan Zulaikha. Naudzubillah. Ini celaan kepada Nabi bukan? Celaan kepada Nabi. Yusuf dan Zulaikha semenjak kapan akur? Nabi Yusuf lari sampai ditarik dari belakang sama istrinya raja sampai sobek bajunya. Dia mengatakan ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Ketika diajak istrinya raja, Nabi Yusuf mengatakan ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah. Saya enggak mungkin mengkhianati ranjang majikan saya, dia telah berbuat baik kepada saya. Dia lari sampai dia mau melarikan diri, ternyata pintu sudah dikunci, ditarik dari belakang sampai sobek bajunya. Sampai Yusuf dipenjara bid'a sinin, sekian tahun, hanya karena menolak kemauan istrinya raja. Istrinya raja pun juga mau dengan Yusuf apa? Zina. Bukan halal. Kenapa? Dia punya suami. Dia punya suami. Nah, ini doanya apa? Na'udzubillah. Amin. Baru satu pekan pengantinnya selingkuh. Kenapa? Lah waktu pengantin didoanya begitu dan diaminkan. Allahumma alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha. Amin katanya. Ngeri. Nah, makanya memang Masya Allah banget kalau kita lihat, ya Allah, bahasa Arab itu penting. Ada yang seperti itu doain. Begitu hadir gitu, merinding dengerinnya doa. Ya Allah, kok ada doa seperti ini, ngeri banget. Dari kapan itu? Cuman karena memang nggak tahu bahasanya, nggak tahu apa artinya. Pokoknya dianggapnya yang penting bahasa Arab hebat. Bahasa Arab hebat. Nah, ada cerita begitu kan. Pokoknya yang penting bahasa Arab hebat udah. Begitu majikannya masuk rumah sakit baru tahu. Kenapa masuk? Kamu dipecat. Nyopir majikan, di depan ada batu besar. Kata majikan, hajar, hajar, hajar. Tak hajar sekalian. Giliran mobilnya sudah remuk, majikan masuk rumah sakit baru tahu kalau ternyata bahasa Arabnya batu itu hajar. Nah, nyopir di depannya batu besar. Kata majikan, awas ada batu di depan, hati-hati ada batu. Tapi majikan hajar, hajar, hajar. Tak hajar. Batu tak hajar sekalian. Mobilnya remuk, masuk rumah sakit baru tahu. Ya Allah, ternyata bahasa Arabnya batu itu hajar maksudnya. Jadi maksudnya majikan saya, awas di depanmu ada batu. Tapi kenapa suruh saya hajar? Ya saya hajar. Nah, kadang-kadang orang doa mengaminkan doa padahal gak dengar. Kalau dia ngomong doanya kejelekan, bagaimana itu? Sementara kita sudah mengaminkan. Sementara kita setiap doa itu aminkan itu kan dicatat. Kita kan dicatat. Maka barakallahu fikum, hati-hati. Karena orang yang mengaminkan doa itu sama dengan orang yang berdoa. Kita selesaikan bab. Qala wa qira'atu surati ba'da al-Fatihah, dan membaca surat setelah Al-Fatihah. Suratnya panjang maupun pendek. Qala wa takbiratu inda ar-raf'i wal khafd,
dan mengucapkan kalimat-kalimat takbir pada saat al-khafd bangkit, ar-rafa bangkit, wal khafd turun. Naam. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, dan ucapan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd ini bagi imam atau munfarid. Tapi kalau makmum cukup apa ya kawan? Rabbana walakal hamd. Naam. Ya boleh imam makmum, imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, terus kita juga mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Enggak ada. Yang ada ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita langsung apa? Rabbana walakal hamd. Jadi kalau kita lihat salat itu kan saling mengingatkan. Imam mengingatkan, saat secara tidak langsung dia mengingatkan, wahai makmum, ketahuilah bahwasanya Allah Maha mendengar siapapun yang memujinya. Kan itu artinya sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar siapapun yang memujinya. Maka kita sebagai makmum langsung merespon, kalau memang Allah Maha mendengar siapapun yang memujinya, maka sayalah yang pertama kali memujinya, Rabbana walakal hamd, atau Rabbana lakal hamd, atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Semua ada dalam riwayat Bukhari. Naam. Jadi sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd itu mengumpulkan antara tasmih dengan tahmid, itu bagi imam atau munfarid. Adapun makmum cukup mengucapkan rabbana walakal hamd. Makanya kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram kan begitu. Syekh Sudais mengatakan sami Allahu liman hamidah, belakangnya apa? Rabbana walakal hamd. Naam. Wat tasbih fir ruku'i was sujud, dan membaca tasbih dalam ruku' dan sujud, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidhaini fil julus, dan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha pada saat duduk. Wa yabsutul yusra wa yaqbidul yumna, dan menghamparkan kiri dan menekuk yang kanan. Illal musabbihata fa innahu wa tayyib yabsutul yusra wa yaqbidul yumna. Yabsutul yusra itu artinya apa? Ini meluruskan jari jemari atau telapak tangan kiri di paha, wa yaqbid menggenggam, wa yaqbidul yumna dan menggenggam tangan kanan. Illal musabbihata fa innahu yushiru biha mutasyahidan, kecuali nih al musabbihah, nih jari apa ini? Jari telunjuk. Illal musabbiha, kecuali jari telunjuk, karena dia mengisyaratkan dengan kalimat tasyahud pada saat tasyahud. Naam. Jadi karena duduknya itu adalah duduk tasyahud, maka dari awal langsung luruskan ini tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah, at-tahiyyatu lillah. Naam. Itu maknanya. Wa yabsutul yusra, meluruskan tangan kiri di atas paha dan menggenggam tangan kanan. Illal musabbihah. Naam. Ini jari apa namanya ya ikhwan? Dalam bahasa Arab jari apa ini? Jari apa bahasa Arabnya ini? Sababah. Ini jari yang paling banyak dosanya. Ini jari yang paling banyak dosanya ini. Makanya kalau sholat suruh syahadat. Kenapa jari dinamakan dalam bahasa Arab ini jari sababah? Sababah itu dari kalimat apa? Apa itu? Dari fi'il madhi apa? Sabba yasubbu artinya apa? Memaki, mencela. Orang kalau mencela, kalau memaki mesti pakai jari apa? Jari telunjuk kan? Nggak ada orang dasar yang kayak gini kan, nggak ada. Oh memang kamu keterlaluan banget kamu tuh, terlaluan itu. Nggak ada. Mesti Anda yang mesti gini. Ini paling banyak dosanya ini. Makanya dinamakan jari ini jari dalam bahasa Arab sababah. Jari yang sering menunjuk orang, mencela orang. Maka di dalam sholat pun juga disuruh syahadat supaya apa? Subhanallah. Coba perhatikan.
Yang paling banyak dosanya kita ini dalam keseharian itu apa? Ya mulut, ya mata, ya telinga, ya tangan, ya kaki. Makanya semua ini kalau sholat disuruh apa? Suruh cuci. Ya hidung, hidung juga ada dosanya. Maka disuruh bersihkan kalau sholat, semuanya bersih. Sementara kepala yang gak ada dosanya, kepala kita ini dosanya apa sih? Kayaknya agak susah deh dosa kepala itu. Tapi kalau dosa mata kan jangan tanya kan? Hah? Dosa mata jangan tanya, dosa telinga jangan tanya, tangan jangan tanya, mulut, hidung. Hah? Mulut, hidung. Apa dosanya hidung? Banyak. Lewat perempuan tabarruj yang pakai wewangian, bukannya tutup hidung, masih dikejar aja. Naudzubillah. Kan dosa semua. Maka ketika sholat suruh bersihkan sebelum kamu menghadap Allah. Sekarang kalau antum mau menghadap mau masuk ke kantor wali kota, bersih-bersih dulu enggak? Jelas cuci muka dulu, bersih-bersih dulu lah. Pakailah pakaian yang rapi. Cuci muka dulu, gosok gigi dulu, bersihkan dulu semuanya. Nah, ini kita mau menghadap Allah. Maka sebelum kita menghadap Allah disuruh bersihkan dulu itu anggota badan kita yang banyak dosanya. Mata cuci dulu. Mukanya dicuci itu semuanya. Telinga dibersihkan. Hidung, kumur-kumur apa namanya sekalian masukkan masuk semua, dibersihkan. Nah, kemudian apa tadi? Illal musabbihata, jadi berarti jari telunjuk dalam bahasa Arab dinamakan jari apa tadi? As-sababa, juga jari apa? Al-musabbihah, jari yang bertasbih pada saat salat tasyahud. Kemudian wal iftirashu fi jami'il jalasat, dan iftirash dalam setiap duduk. Wat tawarruk fil jilsatil akhirah, dan tawarruk pada duduk terakhir. Iftirash. Apa itu iftirash ya ikhwan? Iftirash itu seperti posisi ketika duduk antara dua sujud. Duduk tasyahud pertama itu namanya duduk apa? Iftirash. Artinya duduk firash. Iftirash itu yakni tikar secara bahasa. Artinya duduk di atas paha, di atas kaki kiri, menjadikan kaki kiri sebagai hamparan. Itu maknanya iftirash. Sedangkan duduk tawarruk, at-tawarruk al-warik, dalam bahasa Arab at-tawarruk al-warik. Warik itu apa? Hah? Apa? Warik itu bokong bahasa kita. Maksudnya duduk tawarruk itu artinya langsung bokongnya duduk di lantai, kaki kiri agak maju dikit, itu maknanya. Wat taslimatu tsaniyah, dan yang terakhir adalah at-taslimah ats-tsaniyah, kalimat atau mengucapkan salam pada salam yang kedua. Dan adapun salam yang pertama kemarin kita sudah lewati bahwa itu adalah hukumnya apa? Rukun atau rukun. Tetapi kalau ini taslimah yang kedua adalah hayat, artinya boleh ditinggalkan pun enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Satu pertanyaan aja kalau ada, enggak apa-apa. Sunnah sama hayat itu kalau sunnah itu kan artinya memang ma'ruf kan definisi sunnah kan. Tapi kalau hayat itu artinya gerakan-gerakan salat yang sebenarnya kalaupun misalnya ditinggalkan juga tidak masalah. Seperti tadi tawarruk. Kan sering ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita sholat imamnya duduk tawarruk, apa kita harus ikut atau iftirash? Itu kan sudah tidak perlu tidak perlu dibahas lagi kan? Nggak perlu dibahas. Kenapa? Itu hanya hayat. Makanya para ulama membahas di dalam sholat itu ada rukun. Rukun sholat itu ini. Ada syarat sholat itu ini. Artinya ketika orang meninggalkan syarat atau rukun, maka berarti sholatnya tidak sah. Ada wajibatus shalah, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di dalam sholat. Kewajiban wajib sholat itu ini semuanya. Artinya kalau itu adalah kewajiban, ditinggalkan sholat cukup diganti dengan apa? Sujud sahwi. Ada sunanus salat, ada sunah-sunahnya salat. Tadi kita lewati sunahnya salat pertama sebelum salat, yang kedua di dalam salat.
di dalam salat. Dalam arti kalau ini ditinggalkan pun juga berarti tidak ada pengaruhnya, tidak ada masalah. Nah, ada kemudian hayatuha, sifat-sifatnya, sifat-sifat salat seperti masalah tadi tasyahud, masalah duduk tawarruk, masalah membaca subhanallah, masalah ini artinya itu lebih leluasa barakallahu fikum. Kalau orang kadang-kadang mungkin lupa atau mungkin dia membaca dengan zikir yang lain, maka enggak ada masalah. Nah, itu ada kertas. Kalau seorang imam gerakan dulu baru Imam melakukan gerakan dulu, iya. takbiratul menyusul. Gerakan dulu takbiratul ihramnya menyusul. Iya. Nah, misalnya dia sujud dulu baru Allahu Akbar. Dia sudah berdiri baru Sami Allahu liman hamidah. Boleh. Dan itu malah lebih barakallahu, artinya apa tadi? Dia misalnya berdiri dulu ya. Dia sudah berdiri baru Sami Allahu liman hamidah. Itu boleh. Yang rawan itu kalau dibalik. Misalnya sudah Sami Allahu liman hamidah, ternyata dia masih ruku. Dia Allahu Akbar. Ketika orang mendengar Allahu Akbar, otomatis makmum langsung ngikuti, langsung ruku, langsung sujud. Ternyata dia masih berdiri. Nah, ini enggak benar. Kenapa? Ini berarti bahayanya memberi kesempatan kepada makmum untuk mendahului imam, dan kita tahu haram mendahului imam. Jadi ada sebagian imam, masya Allah, dan itu enggak benar. Dia masih berdiri ini. Dia masih berdiri. Allahu Akbar. Akbar baru gerakan apa? Sujud. Dia baru sujud sementara makmum sudah sujud duluan. Kenapa? Namanya makmum pada umumnya begitu imam Allah langsung. Nah, itu yang jelas. Tapi kalau misalnya tadi yang kedua, pertama misalnya Sami Allahu liman hamidah baru berdiri, itu malah aman. Naam. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tertaib. Ustaz, apakah boleh di setiap witir kita baca doa kunut witir? Ini orangnya datangnya kira-kira telat nggak ya tadi ya? Ini bisa dipastikan datangnya telat. Dan dalam setiap qiyamul lail saya baca istiftahnya Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Bolehkah Ustaz? Barakallahu fiik barakallahu. Tadi masalah witir, apakah boleh kita membaca dalam setiap witir itu kunut? Tadi kita lewati apa? Ucapan Syekhul Islam. Makanya tadi kita udah bahas di awal. Besok-besok mudah-mudahan datanya gak telat lagi. Bahwa semuanya apa kata Syekhul Islam? Jaiz, boleh. Dan tadi kita lewati ada 3 madhab. Madhab Syafi'iyah yang namanya kunut witir itu syariatnya pertengahan Ramadan saja. Dan ini juga dalam sebagian madhab apa? Hambali. Madhab Malikiyah kunut itu sepanjang tahun. Setiap witir kunut. Madhab barakallahu fikum al-Hanafiyah dan juga dalam sebagian madhab Hambali, kunut itu syariatnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa kulluhu jaiz, semuanya boleh. Anda mau kunutnya setiap witir di luar Ramadan, di dalam Ramadan, silakan. Enggak juga enggak ada masalah, karena Rasulullah SAW tidak pernah kunut. Tapi diajarkan kepada Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Kita udah lewat tadi, Syekhul Islam menyebutkan sebagian sahabat ada yang kunut, ada yang enggak kunut witir. Nah, sehingga hal yang seperti ini boleh saja. Boleh kalau Anda mau witir, intinya itu adalah doa. Intinya apa? Itu adalah doa. Dan kita butuh doa. Kemudian dalam setiap qiyamul lail saya baca istiftah Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Boleh. Rasulullah SAW mengkombinasikan doa-doa istiftah dalam sholat malam, sholat yang lain. Itu supaya tidak bosan kita ini, kata Imam Ibnul Qayyim.
dalam setiap salat malam, misalnya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik, sampai selesai boleh. Naam. Atau doa yang lainnya. Naam. Kalau misalkan kalau tadi dalam sholat munfarid itu yang rukunnya itu dalam hati lupa ingat gitu, itu dibatalkan atau sahih? Di dalam apa? Dalam sholat munfarid. Ketika rukunnya, misalkan sujudnya, perasaan tadi sudah sujud belum ya? Dan sujud pun udah 2 kali belum, ini dibatalkan atau sujud sahih? Lah, kalau ragu itu tidak boleh dibatalkan. Kalau ragu itu ditutupi dengan sujud sahwi. Saya tadi sudah tasyahud belum ya? Saya sudah tadi. Kalau memang itu adalah ragu, berarti kalau ragu itu kan antara mengerjakan atau tidak. Maka kalau ragu ditutup dengan sujud sahwi. Naam. Kemudian tadi ada tambahan dikit ya, masalah tadi kunut, masalah salat tarawih tadi ya. Ada faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara faedahnya kenapa beliau kalau bangun salat malam di sepertiga malam terakhir atau di pertengahan malam, beliau kenapa membuka salatnya dengan 2 rakaat ringan, 2 rakaat pendek. Itu disebutkan hikmahnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempercepat melepaskan ikatan syaitan. Makanya beliau kalau sholatnya di awal malam itu biasanya tidak ada riwayat dibuka dengan 2 rakaat pendek, langsung sholat aja. Kalau kita kan pembicaranya mau dibuka dengan 2 rakaat pendek, pendeknya seberapa Ustadz? Saya sholatnya aja inna atau inakal kautsar rata-rata. Jadi kadang-kadang kalau kita Rasulullah kan membuka sholat malam dengan 2 rakaat pendek. Kita tanya 2 rakaat pendek ini definisinya gimana Ustadz? Saya tuh sholat malam paling-paling inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti 2 rakaat pendeknya apa? Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu akbar. Bangun lagi rakaat kedua waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim Taha Allahu akbar. Pendek. Nah, tapi kan Rasulullah apa? Panjangnya itu apa? Kata Ibnu Mas'ud pernah beliau sholat apa? 1 rakaat baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah, itu panjangnya beliau. Maka beliau selalu kalau bangun sholat malam setelah tidur selalu memulai 2 rakaat pendek supaya untuk mempercepat melepas ikatan apa? Syaitan. Karena pada saat kita tidur kata Rasulullah, setan mengikat di kepala kita berapa ikatan? 3 ikatan. Ketika kita bangun dan berzikir kepada Allah, lepas 1 ikatan. Ketika kita bangun dan berwudu, lepas 2 ikatan. Ketika kita bangun berzikir, wudu dan salat, maka lepaslah 3 ikatan. Maka Rasulullah salat pendek dulu sebelum panjang. Jadi berarti memang Masya Allah, artinya kalau kita misal bangun ini sepertiga malam terakhir, kita mau sholat malam, langsung kita bacanya pokoknya 2 lembar aja dulu, 2 lembar. Jangan. Karena apa? Nanti ini belum lepas ini ikatan syaitan di kepala kita ini. Kita setelah zikir, setelah wudu baru lepas 2 ikatan. Selesai lepas ikatan ketiga ini, selesai kita sholat. Maka percepat aja dulu sholat kita itu 2 rakaat minimal bangun. Kalau bangun akhir malam, barakallahu fikum ya ikhwan, sebelum sholat subuh minimal antum sholat aja dulu 2 rakaat, cepat-cepat wudu, sholat 2 rakaat. Ringan, pendek aja sudah. Inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad. Supaya apa? Supaya ikatan syaitan di kepala kita yang membuat kita malas apa? Lepas. Naam. Jangan bangun langsung bikin makanan untuk jualan hari esok. Akhirnya ngadonin ini tapi setan di kepalanya nih, ngikat mulu. Tuh kerjain aja. Jangan. Salat dulu 2 rakaat biar lepas. Na'am, barakallahu fikum, alhamdulillah. Apa? Santai aja, alhamdulillah. Di atas illallah ada sebenarnya. Apa itu? Di atas illallah terus oh, ada sebagian itu yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah.
Tapi kalau dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan terjadi telunjuk inda tasyahud, ketika tasyahud. Nah, intinya ketika at-tahiyyah, duduk tasyahud. Duduk itu kan duduk tasyahud namanya. Artinya begitu duduk at-tahiyyatu lillah langsung menunjukkan isyarat. Makanya tadi dimasukkan oleh beliau di hayat. Supaya apa? Supaya hal-hal seperti ini tidak dibesar-besarkan oleh kita. Ada sebagian masyarakat kita tangannya menunjuk ketika asyhadu alla baru menunjuk. Sebelumnya ndak duduk at-tahiyat dulu, ini semuanya baru asyhadu alla ilaha. Ndak ada. Apa namanya? Enggak bisa disalahkan. Ada lagi masyarakat kita ini kalau salam ke kanan, tangan kirinya, tangan kanan buka. Waalaikumsalam, tangan ke kiri, salam ke kiri, tangan kirinya bukanya ke belakang gini. Sebagai tanda yang tadi tangan kanan buka surga, neraka no nih katanya, neraka jangan. Neraka jangan. Kita salam ke kiri, tangan kirinya mengangkat gini. Sebagai simbol jangan, neraka ndak, saya enggak mau. Padahal itu semua enggak ada dalilnya. Di dalam mazhab Syafi'iyah pun enggak ada. Dalam mazhab yang kita pelajari tadi. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.